Dialog kita lanjutkan kembali sebelum ke Ketua BPK. Kita simak grafik berikut ini. Ini ada kutipan pernyataan dari Pak Hendar Ristiawan. Penyebab rekomendasi BPK tumpul adalah karena selama ini tindak lanjut aparat penegak hukum terhadap temuan BPK masih belum optimal. Karena masih kurangnya kesepahaman antara BPK dan aparat penegak hukum mengenai aspek perbuatan melawan hukum terkait tindak pidana korupsi. Betul seperti itu, Pak Hari? Itu yang juga saya sampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden, memang harus ada semacam koordinasi, definisi kerugian negara, definisi kerugian keuangan negara. Dan kalau di BPK itu definisinya adalah kerugian negara. Ya. Tapi kalau sudah sampai pada tindak pidana hukum, itu definisi kerugian keuangan negara. Jadi kalau di sisi BPK itu adalah sifatnya administratif. Nah, kalau di sisi penegak hukum itu sudah ada unsur pidananya. Nah, berubah dari administratif ini kemudian menjadi pidana hukum, itu bukan lagi wilayah BPK. Nah, itu yang kadang-kadang bisa saja masuk aparat penegak hukum lebih dalam lagi, dia masuk ke yang tadi misalnya ketidak efektifan. Misalnya begini. Tadi kan tidak efektif itu atau apa itu kan berapa? Sekitar 5 triliun kan? Ya. Nah, itu contohnya seperti ini. Katakanlah permen itu harganya Rp10. Kalau kita beli di pasar di pedagang kaki lima, tapi kalau kita beli di wholesale, karena kita beli banyak, maka harganya jadi Rp7. Nah, berarti ada Rp3 kan? Yang tidak efisien kan? Yang tidak efektif. Rp2. 5 ke 7 ya? Ya, dari 10 ke 7. Oh, Oke. Jadi harga di pasar 10. kaki 5 itu Rp10, tapi harga di wholesale itu Rp7. Jadi ada Rp3. Nah, Rp3 ini apakah wilayah permainan? Okay. Ada kesengajaan atau ada struktur terkendali di para pembeli barang di pemerintahan? Itu yang kita tidak masuk di situ. Kita cuma menyatakan ini seperti ini, ya seharusnya seperti ini. Ini yang kita anggap sebagai ketidak-efisienan atau ketidak-efektifan itu. Dan itu disebut sebagai kerugian negara? Itu kita sebut sebagai ketidak-efisienan. Ketidak-efisienan. Ya. Kalau yang disebut sebagai kerugian negara oleh BPK? Itu contohnya tadi. Jadi tidak ada perintah APBN untuk membeli permen. Oleh Bupati dibelikan permen, uang negara. Nah, itu kita sebut sebagai kerugian negara. Sebagai kerugian negara. Ya. Nah, kalau itu melanggar undang-undang, bukankah itu juga sebetulnya termasuk dalam tindak pidana? Yang menetapkan tindak pidana bukan kita. Itu yang perlu difahami betul, dan ini yang kita terus saya sudah bicara dengan Jaksa Agung dan juga KPK, kita akan coba perbaiki pola kerjasama. Artinya kalau menurut Pak Hari, apakah harus ada semacam satu pemahaman bersama mengenai kerugian negara ini? Saya kira antara BPK sampai dan penegak hukum, aspek teknis detailnya. Itu yang sehingga sampai ke bawah itu Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, kepolisian di tingkat kabupaten kota, itu semua sama dengan di pusat. Sama juga di BPK itu ada auditor di lapangan, itu juga harus sama sampai satu definisinya di pusat. Baik, Pak Hari, kalau kita bicara soal secara kualitatif penilaian administrasi keuangan ini, Pak, pusat, daerah, lembaga dan segala macam, itu kan ada wajar tanpa pengecualian, ada wajar dengan pengecualian, terus juga ada tidak wajar, dan juga tidak memberikan pendapat. Nah, ini kan dua yang di bawah ini yang sebetulnya bermasalah. Jadi kalau Nah, ini yang paling banyak terjadi di mana, Pak? Sudah mulai berkurang yang tidak wajar dan tidak menyenangkan pendapat. Jadi tapi masih ada. Masih ada. Jadi contohnya di pemerintahan pusat itu opini yang tidak kita menyatakan pendapat itu tinggal 3. Di mana saja itu? Itu yang saya kira itu ada di laporan. Nah, kalau tingkat pemerintahan daerah itu yang tidak menyatakan pendapat itu masih ada 18. Provinsi. Provinsi. Baik. Tidak provinsi, itu provinsi, kabupaten dan kota. Oke. Jadi itu
bisa diminta apanya kepada BPK Ikhtisar yang lebih lengkap ya. Oke. Baik Pak Ari, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk. Ya.